sajikan dua dua slides langsung ya untuk meeting terkait dengan strategic formulation. Baik, sebelum kita mulai, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk final test? Oke, kan nanti bentuknya paper ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan aja pilih kawannya bertiga gitu. Oke, nanti silakan tulis di WhatsApp grup yang sekiranya klik gitu ya dengan teman-teman atau mungkin sudah ada. Saya sih merekomendasikan nggak perlu. Nanti saya kasih beberapa contoh ya yang terkait dengan apa namanya pendekatan SWOT gitu ya, SWOT analisis gitu. Nah, nanti silakan aja teman-teman pilih untuk isunya terkait dengan kasus apa yang akan diadopsi gitu ya. Terus kemudian nanti pendekatannya pendekatan apa yang mau Anda pakai. Jadi nanti nggak usah menggunakan interview lah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa interview silahkan, tapi kalau misalnya anda mau melakukan dengan secondary data, it will be fine gitu ya teman-teman. Eh, Mudah-mudahan weekend ini ya saya buatkan soalnya, jadi teman-teman sudah mulai bisa mencicil gitu. Gimana? What do you think? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya sih Bu. Berarti harus kualitatif ya Bu, atau bisa Enggak, kuantitatif bebas-bebas, juga? oke, you're Bebas free ya? gitu ya. Cuman gunakan cuman kan gini, pendekatan yang ada kan di sini kita pakai kayak RBV gitu ya, terus ada value change ya kan yang di manajemen strategi, apakah analisis terkait dengan SWOT, SWOT dan TOWS analisis atau balance scorecard gitu ya, atau pakai Boston Consulting Group BCG gitu ya. Itu terserah. Kalau seperti itu kan mostly kebanyakan memang kualitatif sih Mas Iksan gitu ya. Karena kan kalau kuantitatif kita menguji teori yang ada gitu kan. Dan kalau kuantitatif kan kita nyebarin survei, kuesioner. Dan Ya. it takes some time ya kalau menurut saya gitu. Agak-agak butuh waktu juga sih gitu ya kalau Anda bikin instrumen penelitiannya gitu ya. Tapi I'll give it to you ya. Terserah sih. Dibicarakan saja gitu ya dengan teman sekelompoknya. Kan kayak kemarin artikel-artikel yang sudah kita bahas itu kan mostly kualitatif ya. Kecuali punyanya siapa tuh yang perbankan itu kan kuantitatif ya, kalau nggak salah. Iya nggak sih? Punya kelompok satu Bu. Ya, ya kelompoknya Oh, Mas Iksan ya, yang kuantitatif kan, iya. karena ada hipotesisnya. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan, Betul Bu. kemarin karena ada hipotesisnya gitu. Jadi terserah sih enaknya teman-teman seperti apa gitu. Feel free. Ya, Pak Firman silakan. Iya Bu. Enggak Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti metodologinya ada juga dong Bu ya? Metodologinya ada gitu ya. Jadi ya nanti it depends ya. Kalau teman-teman mau mau apa, mau ke kuantitatif atau kualitatif. Kalau pendekatan kualitatif kan misalnya melakukan eksternal dan internal analisis saja gitu ya. Berdasarkan dari laporan tahunan atau dari sustainability report itu ya, itu bisa ya. Misalnya kita karena kan meeting berikutnya itu ada kita bahas terkait dengan ESG ya, sama business ethics, dan teman-teman kan juga udah dapat business ethics sama Pak Gun ya kalau nggak salah ya kan? Udah Bu ya, Iya kan? awal semester. Iya, itu kan juga bisa dimasukkan gitu. Jadi apakah nanti mau analisis merger atau akuisisi atau mau Pak nanti pendekatannya dengan SWOT dan TOWS analisis atau mau dengan RBV atau kemudian juga yang internal analysis ya, VR ini ada yang apa namanya, silakan aja gitu loh teman-teman. Gimana? Mas Jeffrey ada pertanyaan? Ya. Sekitar 130 juta. 130. Oh, bocor ya kayaknya. Oke. Oke. Mungkin Mas Ayuti gimana? Ada pertanyaan atau gimana? Mas Lisdianto? Aman Bu, apa? Aman Belum, ya? Bu. Ya, Mas Lisdianto gimana? belum, Bu. Belum ada pertanyaan. Belum ya. Tapi udah ada gambaran ya, teman-teman ya.
Kan Anda bisa ya menggunakan apa namanya misalnya annual report Anda mau atau laporan keuangan gitu ya atau sustainability report apa yang mau Anda potret. Jadi pastinya berangkat dari rumusan masalah. Kemudian pendekatannya gitu ya. Pendekatan apa yang akan Anda gunakan dalam strategi? Apakah Anda mau melihat IHSG gitu ya dari salah satu apa namanya perusahaan gitu ya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jangan setahun ya, kalau setahun agak ini sih. Tapi ya kalau mau lihat setahun juga sih nggak masalah. Nanti karena kita waktunya terbatas juga gitu. Nanti saya usahakan pas during final test ada masih punya kesempatan 2 minggu lagi gitu untuk finalisasi gitu ya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Gimana Mbak Felitsa atau Mas Sama, Mbak Syera? Ini Eh, berarti data sekunder perusahaan itu juga bisa dipakai gitu Bu ya. Terus kita bisa, pikirin bisa, strateginya gitu ya. bisa. Teman-teman udah Hmm. publish berapa artikel? C. Oke. Baru satu, Bu. Habis Baru, satu-satu, Bu. Ya. baru satu ya. Kita kan buka Google Scholar, oke, wah udah banyak nih lulus S2 bisa ngajar teman-teman kan gitu. Amin. Ya, Ya Ini kan? Nanti jalurnya kan jalur praktisi teman-teman kalau kalau mau mengajar kan bisa. Nanti langsung aja jadi dosen terbang gitu. Itu bisa lah, banyak sekali kampus sekarang ini gitu ya teman-teman. Oke, cuman kalau sekarang untuk jadi dosen itu jalurnya harus punya publikasi sih. Mbak Dinda ada pertanyaan nggak? Any questions? Bu, Oke. jadi Hmm. apa kami ini kan kalau data sekunder rata-rata kalau di perusahaan kan datanya kuantitatif ya Bu ya. Saya Kuantitatif saya boleh. saya masih nyari-nyari arahnya kemana gitu Bu ya, berkaitan dengan manajemen resiko ini sebenarnya juga agak bingung Bu sebenarnya gitu. Oh, Boleh manajemen resiko kan ada kemarin udah sama Pak Aryo. Sama saya manajemen strategi. strateginya, oke, strateginya ya. Tapi boleh Oke, oke. diadopt keduanya gitu. Karena di kelas saya yang sebelumnya kan kebetulan kalau yang sekarang alhamdulillah nih di split sama Pak Aryo gitu ya. Kalau Mm-mm. semester yang sebelumnya saya ngajar tuh tiket terusan dari strategi sampai resiko. Jadi kalau kemarin saya minta juga kayak hitnya gitu ya, kayak matriksnya, risk matriksnya kayak gitu kan. Nah nanti kalau mau dimasukkan juga sih nggak masalah. Kemarin sama Pak Aryo tugasnya apa finalnya? Final testnya ngerjain aja sih Bu, ngerjain soal aja, ujian Ngerjain biasa soal. Bu. Nah, itu Heeh. juga bisa ya Anda padu-padankan antara strategi dan resiko, teman-teman. Hmm. Nggak masalah. Jadi, kemarin itu juga ada ya, kita ngebahas terkait perusahaan nikel gitu ya. Jadi, ngebahas terkait dengan strategi, eh, kita kita potret dari ESG-nya, kemudian dari situ kita berangkat juga dengan SWOT dan TOS analysis. Kemudian dari hasil SWOT analysis kita bisa memetakan untuk risk register dan apa namanya untuk risk matrixnya gitu. Itu juga menarik gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman pasti banyak lah ide banyak. Oke. Eh, Masalah yang deket-deket dengan apa namanya dengan tempat Anda bekerja aja gitu. Jangan yang jauh-jauh gitu loh teman-teman yang sekiranya mungkin kayak Pak Sayuti ini kan ngomong tentang LinkNet gitu ya. Kan ini kan juga merger atau akuisisi ya Pak? Waktu itu sih akuisisi Bu dibeli sama Akuisisi grup ya. Aksiatanya. Ya, nah ini kan juga prosesnya itu juga bisa Pak gitu. Bapak merefleks ke belakang gitu ya. Jadi sebagai suatu pembelajaran yang artinya nanti you propose the conceptual framework. Jadi bisa memberikan gambaran atau memberikan referensi kepada perusahaan yang akan melakukan akuisisi gitu. Oke. Nah, kuliah kita ini kan terkait manajemen strategi ya Bu ya. Mm-mm. Outputnya itu harus berupa sesuatu yang mungkin bersifat saran atau apa arah 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 perusahaan ke depannya atau kita boleh membahas yang lalu-lalu gitu ternyata salah Boleh, loh gitu ya. boleh.
Itu kan nanti ke implikasi ya Pak, research implication. Jadi ini kan kalau kayak tadi bukan salah sih Pak, gitu ya. Bapak Iya sih ya, melakukan Pak. refleksi gitu ya, Iya. melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan perusahaan. Dari situ kan ada lesson learn. Itu menarik loh. Misalnya gini ya, the acquisition of apa LinkNet gitu ya, by ini terus lesson learn from itu bisa Pak kayak gitu. Gitu ya Oke, oke. teman-teman. Udah Siap-siap, kebayang Pak. kan? Jadi Nah nanti Bapak iya. ngambil datanya itu bisa misalnya menginterview orang-orang yang terlibat gitu ya. Dalam apa namanya ketika melakukan ini ya penggabungan tersebut ya. Oke. Yang atau Bapak bisa melihat juga dokumentasi yang sudah ada gitu. Jadi ada banyak sih kalau misalnya Bapak mau memotretnya. Yang penting itu adalah Anda berangkat dengan rumusan masalah gitu, dengan masalah dulu gitu. Apa sih yang bisa Anda pelajari dari akuisisi Excelasiata ini kepada LinkNet gitu ya? Itu kan ada yang bisa dipelajari seperti itu. Gitu. Oke, Pak Sarif gimana? Belum ada ide sih Bu, sama seperti teman-teman. Saya nyimak dulu ya Bu, nanti. Oh, oke. Nanti dalam perjalanan teman-teman kalau mau WA saya boleh aja ya atau mau email gitu ya. Udah ada. Bu, saya tuh udah ada gambaran seperti ini. Ini oke nggak gitu ya. Kan dan kalau sekarang kan Anda bisa prompting ya dengan menggunakan AI, tapi itu hanya prompting aja ya teman-teman gitu ya. AI-nya ada yang sangat komprehensif, ada yang itu kan banyak tuh. Nah, nanti tinggal gali dan dipadu-padankan dengan kejadian current issues gitu aja. Seperti itu. Atau mungkin Mas Iksan juga bisa melihat apa namanya terkait dengan kan kalau ngomong manajemen strategi dari apakah dari corporate level atau division itu kan bisa aja gitu loh atau fungsional kalau fungsional kan Anda bisa misalnya kayak dari sisi marketingnya gitu kan atau dari sisi nggak harus semuanya gitu loh teman-teman. kalau berkaitan ini gue saya izin langsung konsultasi ya. Hmm, Misalkan gambarannya kalau berkaitan dengan perubahan strategi perusahaan eh, yang saat ini yang saat ini tuh ada model agensi gitu Bu ya hmm, untuk industri kesehatan. Kira-kira apa yang mau digali ya Bu ya? Karena perubahan strategi agensi nanti kaitannya kan tadi kalau Mas Ayu itu juga bisa bilang strategi ke belakang ya Bu ya. Sementara ini kan hmm, baru mulai nih. hmm. Jadi baiknya ke depan atau ke belakang Bu kalau Oh misalnya gini kayak kalau gitu ini ya. kan masih current ya masih Heeh. ongoing ya. Iya ongoing Bu. Heeh. Kalau ongoing, artinya Bapak melihat dari penelitian-penelitian terdahulu aja, Pak. Oh Nah, cari-cari referensi lagi Bu ya. ya, Heeh. referensi dari penelitian terdahulu, kemudian nanti Bapak jadikan itu conceptual framework, dan itu bisa dijadikan rekomendasi kepada tempat perusahaan Bapak bekerja. Jadi bisa mengadopsi dari yang sudah ada gitu, Pak, replikasi nanti. Hmm. Jadi model bisnisnya kayak gitu ya Bu ya. Iya, itu Yang kita bisa. cari gitu ya. Heeh. Nanti tinggal Oke oke. tinggal dilihat lagi, misalnya Bapak pakai kekuatannya dengan SWOT analisis atau tools analisis itu ya, Bapak mau pakai matrix apa enggak? Matrix sudah pasti ada, tapi dengan indikator apa namanya 1 sampai 5 perhitungannya atau enggak gitu kan? Kalau pakai perhitungan kan berarti nanti masuknya ke kuantitatif ya, Mm-mm. gitu. Tapi kalau enggak Betul Bu. kan kalau pakai apa namanya skala 1 sampai 5 gitu ya. Bapak kan bisa menggunakan SWOT analisis nanti bisa dilihat kuadrannya ada di kuadran keberapa nih gitu. Jadi apa yang harus diperbaiki itu bisa Pak. Oke. Mm-mm. Seperti itu. Kan beda-beda ya kuadran 1, 2, 3, 4 itu treatmentnya beda. Nanti kan ada kombinasi antara SW gitu ya Pak. TO Ya. gitu loh Pak. TO. Ha, ha. Heeh, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan nggak teman-teman? Ibu Terakhir Bu, mungkin Bu. izin. Oh, ya, Ya, silakan Mbak Utami. Ibu izin, mohon maaf mau make sure ini tadi kan metodenya kualitatif ya, Bu. Untuk Terserah, saya membebaskan ya. Oh, oke oke. Saya Tadi saya nggak kepikiran. memaksakan. Kalau misalnya bisa membuat kuesioner, silahkan aja gitu. Misalnya Anda mau tadi balik lagi kasusnya apa, rumusan masalahnya apa, apakah non probability sampling atau probability sampling. Kalau probability sampling, teman-teman di kelas atau kelas yang sebelah itu bisa di Baik. apa namanya digunakan. Tapi kalau Anda cuma mau melakukan dengan data sekunder
fine aja gitu loh. Terus atau Anda mau menginterview orang-orang yang terkait aja, misalnya cuma 5 orang atau 3 orang, boleh aja. Nah, itu Bu. Respondennya berarti tidak ditentukan minimalnya harus berapa ya, Bu? Kalau di makanya saya bilang kalau di kuantitatif itu kan apa, untuk bisa digeneralisasi harus 100 ya Mbak. Iya, Tapi kalau kalau sifatnya sampel jenuh itu bisa, misalnya cuma 30 aja dalam satu organisasi itu bisa kalau dia sifatnya non probability sampling. Kenapa tuh, Paul? baik. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Saya tidak memaksakan ya teman-teman. Jadi yang memudahkan aja gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman misalnya punya paper sebelumnya dengan teman-teman yang ada di sini juga, mungkin bisa nanti gantian siapa penulis satu, siapa penulis duanya gitu ya. Kalau kemarin, oh dia kemarin udah satu nih, sekarang saya yang jadi satu atau terserah sih gitu. Saya cuma memberikan ide aja gitu. Oke, berarti nanti papernya mesti publish ya, Bu ya? Kalau bisa gitu ya. Oh, siap. Kalau bisa publish ya pasti A ya. Oke. Publish Sinta 2 Bang Berman. Oh, Wis. Sinta 2 oke, oke. Tapi Sinta 2 sekarang mahal, Pak Iya. Iksan. Paisan Sinta 5 aja lah kita kalau bisa mah. Iya, Sinta. 6 Bang, 6. Enggak, kalau bisa 3 aja lah, 3 4 tapi carinya yang murah gitu. Jangan, kalau Sinta 2 itu udah di atas 1,5. Janganlah, saya nanti nggak mau Kita ngeberatin sih bukan teman-teman masalah gitu. harga, Bu. Hah? Masalah bukan masalah harga, Bu. Lama juga, Masalah Wis. sulitnya aja. Nah, lama juga. Nah, ini biasanya paling keluarnya masih di Desember Januari itu ya, keluarnya gitu kan. Kan mostly yang udah gitu LOE-nya sudah ada gitu ya, tapi nanti publikasinya di dua eh, bulan. Ya. bulan 2 bulan berikutnya kayak gitu. Memang it takes some time. Tapi ada yang cepat, tapi ya itu kalau fast track kualitinya kurang oke ya, apalagi yang India ya. Oke. Oke, ya ada lagi. Silakan Mbak Bu Susan Ova mau atau tanya, ini sebenarnya untuk yang paper ini harus ada mengandung strategi dan resiko atau sebenarnya bebas, bebas semuanya bebas gitu atau gimana? saya sih berharap yang ada mengandung strategi. Oh, Kalau mau mengembed resiko dengan senang hati, gabungan antara strategi dan resiko. Kalau kemarin udah dapat resiko sama Pak Aryo kan? ya, Atau oke oke. gini, kemarin kasus-kasus dari Pak Aryo bisa dijadikan paper, bisa juga. Nanti tinggal dimasukin strateginya. Kan kayak kemarin kita sudah baca ya, kemarin saya juga kasih contoh kan. Kemarin ada Tesla ya kan, ada Geely ya kan, yang teman-teman sudah bahas. Itu kan sangat-sangat menarik ya. Artinya mereka tuh cuma melakukan dengan tadi laporan tahunan kayak gitu loh. Atau kayak sekarang ini lagi yang kan saya pernah bilang di meeting sebelumnya itu terkait dengan iPhone 17. Apa sih kelebihannya sehingga orang pengen beli gitu loh. Iya kan? Nah, Anda bisa mencari semua literatur terkait dengan iPhone 17 dengan melakukan analisis apa? SWOT analisis gitu kan? Atau melihat lagi eksternal dan internal, apa sih kebutuhan pasar, apa sih yang menjadi kemampuan? Oh, dia memang ternyata rarity gitu ya, atau inevitability gitu ya, atau organize kalau Anda pakai apa namanya RBV misalnya gitu. Terserah sih gitu loh. Oke Bu, thank you. Heeh. Gitu ya teman-teman ya. Tadi Mbak Meta mau tanya atau silakan? Ibu maaf mau tanya. Enggak Bu, saya baru join. Oh oke. Mbak Mutia ya. Oh, tadi. Iya Mbak, Bu mau tanya. Ah, Bu, berarti ini apakah topiknya itu berhubungan dengan kuliah? Maaf Bu, saya baru join soalnya. mm. Apakah topiknya berhubungan dengan kuliah atau mungkin MR juga bisa atau apa Bu? Apa bebas atau gimana Bu? Topiknya. Topiknya sih bebas, tapi mengandung pendekatan strategi apa yang diadopsi gitu loh Mbak. Oke Bu. Iya Strategi kan ini, mm-mm. Gimana, kita Bu? kan sudah bahas banyak ya eksternal internal analisis ya kan. SWOT, kemudian balance scorecard gitu kan. Nah, nanti pendekatannya silakan aja dipakai apa nanti kepada cost leadership. Di awal kan kita udah bahas juga tuh terkait dengan kopi kenangan ya kan. Oh iya, Iya baik kan? Bu. Kan Iya, itu juga kan umum ya, umum tapi kita bisa ngambil dari sisi strateginya gitu loh teman-teman. Jadi artinya kita bisa melakukan synthesizing dari teori-teori yang sudah kita adopsi gitu. baik Ibu. Terima kasih. Heeh.
Mas Nanang, tadi ada pertanyaan kah? Enggak Bu, izin Bu, nyimak Bu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya izin share ya. Mungkin saya langsung dua dua apa namanya dua materi meeting ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke. Feel free if Izin you've got sambil any question. offline, off cam ya Bu. Ya, nggak Maaf apa-apa ya Bu. kalau pas saya apa namanya presentasi silakan aja off cam, nggak masalah gitu ya. Tapi nanti Makasih kalau Bu. bertanya silakan aja biar apa namanya engage gitu loh. Oke. Kecuali lagi dalam perjalanan ya. Oke, Pak Sudin nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Sudah mewakili semuanya. Saya Sudah batuk mau. ini, Bu. Tadi. Oke, saya izin share ya. Ini sekarang meeting 11 ya kalau nggak salah ya. Oke, wait sebentar. Materi sudah saya update, makanya tadi saya agak lama saya update itu dulu materinya di mana, what is it, di Big ya. Oke, untuk mengingatkan kembali ya, saya coba refreshment dengan materi sebelum formulasi dulu deh. Yang ini belum dibahas. Udah kelihatan ya? Halo? Bu, Udah sudah. ya? Ya. Oke, thank you Pak Birman. Udah. Sip, oke, terima kasih. Walaupun kemarin kita sudah bahas ya teman-teman terkait dengan internal environment dan SWOT analysis, oke, saya coba mengulang kembali ya teman-teman. Eh, oke, dan di sini, ini kita udah ya, kayaknya udah ya. Udah belum sih Pak Berwan? Iya, kayaknya udah ya, Bu ya. Udah ya, Sudah, berarti Udah Bu. Ibu 4 ya. ini. Udah ini 4 berarti ya. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke strategi formulation ya. Bagaimana memformulasikan strategi? Jadi ini sebenarnya harusnya di meeting 4 di awal, cuman kemarin itu kan Pak Aryo nggak bisa ngajar di awal, jadi kita tukeran. Oke, baik teman-teman, ini adalah tujuan pembelajarannya, bagaimana kita mencoba mendiferensiasikan antara strategi untuk level korporasi dan juga bisnis. Dan juga memahami bagaimana perusahaan bisa mengembangkan dan juga mempertahankan keterkaitan dengan keunggulan bersaing yang mereka miliki gitu ya. Ini juga bagaimana kita melakukan atau mengadopsi strategi generik dari Porter dan mengevaluasi contoh-contoh dalam konteks di Indonesia. Ini juga kayaknya udah ya, udah belum sih? Kok saya perasaan udah semua ini? Oke, baik. Belum Bu, ini Bu. Ini belum ya? Ini Bu. Oke, Belum, baik. belum, Bu. Belum ya? Oke. Oke, baik. Kalau kemarin itu kita bahas terkait visi misi, bagaimana kita melakukan internal analysis dan external analysis gitu ya. Sekarang kita mencoba melakukan formulasi strategi gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini pasti berangkat dari vision gitu. Apa yang menjadi vision? Tujuan gitu ya. Dan bagaimana strategi yang kita adopsi dan kita formulasikan dan kemudian baru kita eksekusi gitu ya. Jadi dalam memformulasi strategi ini kita harus bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan melalui vision yang ada. Nah, kalau kita ngomong tentang arahan dan juga ruang lingkup dari perusahaan, pastinya kita akan membahas terkait dengan strategi jangka panjang. Apa sih gitu ya yang kemarin sudah kita bahas dan di sini kita akan fokus pada bagaimana kita bisa addressing the question how will we compete successfully in the marketplace. Nah, ini bagaimana kita bisa bersaing gitu ya dalam loka pasar yang ada.
Oke, nah ini adalah perbedaan ya antara strategi dan perencanaan strategi yang ada. Kalau kita lihat lagi, kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan visi, misi, kemudian strategi yang akan diadopsinya. Kemarin masih ingat ya teman-teman ada tiga, ada pendekatan cost structure, kemudian ada juga terkait dengan what is that? Sorry. Diferensiasi ya. Ya, diferensiasi, cost leadership, kemudian diferensiasi, dan satu lagi fokus kan kayak gitu ya. Thank you Mbak Susan. Nah, kemudian ini kita mencoba bagaimana perencanaan yang strategis gitu ya. Kalau kita lihat apa yang akan kita capai dan bagaimana cara memenangkannya. Nah, di sini adalah prosesnya gitu ya. Bagaimana kita melakukan formulasi perencanaan yang strategis gitu ya. Kita buat dulu lah proses yang terstruktur gitu ya dengan menentukan tujuannya, rencananya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi yang membedakan gitu ya. Kalau strategi itu sifatnya kan jangka panjang. Kemarin itu lebih ke arah visi kan kayak gitu ya. Nah, sementara kalau dalam perencanaan yang strategis ini yang sifatnya jangka pendek gitu ya atau bisa pada jangka menengah yang artinya ini lebih ke arah milestones-nya gitu ya, atau kita bisa sebut dengan enabling objective. Karena kalau tujuan besar itu kita sebut dengan terminal objective gitu ya. Dan ini rigid gitu, nggak bisa nih apa namanya, eh, mungkin nggak dalam perjalanan ini bisa berubah. Memungkinkan gitu ya. Jadi lihat lagi dalam situasinya gitu ya. Nah ini sifatnya operation gitu ya. Tapi kalau di vision itu kita yang konseptual. Nah, kemudian kalau dalam strategi ini sifatnya kita melihat lagi bagaimana positioning yang bisa apa namanya bersaing gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk perencanaan yang strategis kita nggak bisa tuh apa namanya secara kan di awal itu kita sudah mengkonsep dulu gitu ya. Setelah mengkonsep kita harus paham dulu apa yang kita miliki, resource base-nya seperti apa. Nah, artinya kita harus bisa mengalokasikan lagi nih terkait dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini gitu ya, bagaimana contoh Gojek itu coba focusing on ekosistem. Dia membangun dulu nih, bangun infrastruktur, bangun ekosistem, digital ekosistem dia gitu ya. Bagaimana semuanya ini bisa terintegrasi. Kalau kita berbicara mengenai Gojek, Gojek kita sudah bahas ya, apakah dia burn out atau justru dia bertumbuh tapi bertumbuh walaupun tidak tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini kalau kita ngomong tentang strategic planning gitu ya, bagaimana rencana tindak ya teman-teman. Kalau dalam penelitian kualitatif ada yang disebut action research gitu ya. Nah ini juga sama. Ketika kita melakukan atau mencoba melakukan implementasi dari strategi yang ada gitu ya. Nah ini kita kan nggak bisa secara langsung gitu teman-teman. Pasti kita akan breakdown. Apakah kita mau quarterly, apakah kita mau annually, apakah kita jadi kita tentukan dulu gitu ya untuk enablingnya ini gitu ya dalam perencanaannya. Nah ini for Gojek GoFood Team. Jadi nggak secara keseluruhan. Kalau di strategi kita berbicara helikopter view, kita lihat dari atas, kita lihat secara keseluruhan bagaimana ekosistemnya. Tapi kalau untuk strategic planning kita bisa ya. Kemarin kan sudah kita bahas juga untuk level corporate kah, apakah level bisnis kah, ataukah dia di level fungsional gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai strategi, pasti ini kalau ini adalah suatu pilihan gitu ya, bukan checklist. Apa nih yang mesti dilakukan gitu ya, tapi apa yang harus kita adopsi gitu ya. Nah, sementara kalau untuk strategic planning ini merupakan perangkat gitu ya. Jadi supaya strateginya jalan, harus ada perangkatnya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas ya, teman-teman. Bagaimana misalnya katakan bagaimana perusahaan ini bisa bertumbuh gitu ya apakah secara organik kah gitu ya atau dia secara akuisisi atau merger kan kayak gitu. Nah, kalau kita akuisisi ataupun merger berarti kan ada pendekatan-pendekatan yang harus kita adopsi terkait dengan strategi perencanaannya gitu ya. Nah, di sini kita tentukan dulu ya apa yang menjadi toolsnya gitu ya, apa yang menjadi perangkatnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngomong strategi itu lebih ke arah
konsep gitu ya. Bagaimana kita, makanya kalau untuk apa namanya the strategist gitu ya adalah think tankernya gitu ya orangnya. Nah ini ya teman-teman kalau kita lihat lagi piramid ya dari atas ke bawah ini harusnya bentuknya segitiga ya teman-teman. Oke, gambarnya harusnya segitiga dari misi, visi, tujuan, terus kemudian strategis, tactics ya. Kemarin kita sudah bahas antara perbedaan strategis dan tactics. Kemudian ini ya ada contoh kalau dari sayur box. Waktu zaman COVID kemarin gitu ya, kita banyak sekali ada beberapa bentuk bisnis seperti sayur box, segari, kemudian ada can you name it? Ada banyak ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang malah ada Astro juga gitu ya. Missionnya itu bring farm fresh produce to homes gitu ya. Kemudian strateginya online delivery, ini melakukan partnership atau kemitraan dengan petani lokal gitu ya. Sementara taktik yang diadopsinya itu memberikan promo gitu ya dengan kode-kode tertentu. Kemudian ada aplikasi juga yang digunakan dan ada influencer. Eh, masih ingat ya, mungkin teman-teman juga ingat ya ketika zaman COVID kemarin mungkin ada pembatasan atau ya untuk apa namanya berinteraksi sosial jadinya banyak melakukan pembelian secara online. Nah, ini juga eh, sempat ya waktu itu saya apa namanya berlangganan dengan Segari gitu ya. Jadi kalau kita belanja sekian, oh ada promo yang ditawarkan apa gitu ya, ada potongan. Terus kemudian kita dapat dapat merchandise juga gitu ya. Apalagi kita bisa mereferensikan ke orang lain. Atau mungkin Mbak Mutia masih ingat nggak kemarin sempat berlangganan juga nggak apa sayur box atau apa gitu? Sayur box, Bu. Sayur box ya. Ada beberapa Iya, Bu. privilege nggak kalau dibandingkan dengan pesaing yang ada? Oh, kadang-kadang saya paling ini sih Bu, kalau misalnya sayurnya yang datang kurang seger, kita bisa refund terus nanti Mm-mm. diganti sama mereka. Tapi kalau privilege saya belum dapet sih Bu. Oke, jadi quality ya. Oke, mendapatkan quality ya. Jadi artinya, Iya Bu. tapi promo-promo juga ada dong pastinya. Iya ada sih Bu. Kadang kalau misalnya ngajak temen nanti dapat apa? Dapat promo apa? Dapat diskon apa gitu Bu. Ya, Kalau ngajak referral temen. ya. Ya referral. Aha, jadi referral. Jadi saya masih ingat juga tuh misalnya apakah dapat minyak yang cuma 500 ya, oke. Apa nggak 1 liter yang kecil gitu ya atau cuman pokoknya ada sesuatu yang diberikan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, so far any questions? Feel free ya kalau ada Bu yang mau Alfa, ditanyakan. Ya, ya, silakan. izin menanggapi, maksudnya Ya. terkait pada zaman COVID dulu ya, banyak sekali Hmm, orang mengagungkan lah ide kreatif dari bisnis-bisnis online itu, termasuk Segari, termasuk beberapa mungkin startup finance, lalu mhm, beberapa yang startup tentang empowering nelayan, empowering petani gitu kan. mhm. Namun kenyataannya beberapa tahun kemudian terbukti si ini fraud, si itu fraud. Hmm, saya nggak tahu yang Dan yang bertahan bertanya lama. seperti iya bertanyanya apakah pertama-tama strategi seperti demikian etis atau tidak etis lalu mungkin pendapat Bu Oval sih terhadap strategi yang ternyata nyatanya nggak bertahan lama kok ternyata nggak terlalu apa ya sustain apa apa ya gitu ya Nah, ada yang salah nggak sih dengan strategi seperti demikian gitu ya. oke, ini menarik ya, teman-teman gitu ya. Banyak sekali bisnis startup ya, di awalnya kencang banget gitu ya. Oke, terus tiba-tiba dalam kurun waktu, let's say less than 5 years ya, kurang dari 5 tahun, itu sudah mulai agak goyang gitu ya, nggak sustain. Dan ini banyak sekali ya, Pak Sayuti ya. Kalau kita lihat beberapa contoh gitu ya, yang collapse gitu ya eh nggak usah yang apa namanya startup ya, perusahaan besar aja. Kalau kita lihat kayak swalayan-swalayan yang hijau gitu ya, masih inget ya? Dulu kan wow gitu, luar biasa. Ya kan, yang di bawah Hero itu loh. Oke, Giant ya kan, Pak? Oke. Itu kan besar sekali gitu ya. Terus kenapa mereka nggak bisa bertahan atau nggak sustain gitu ya? Balik lagi, ini walaupun gini ya, semua udah shifting dari yang offline ke online gitu ya. Kalau kalau
sempat juga Pizza Hut juga kan sempat juga ya Pak ya. Oke. Oke, yang sempat menjajakan apa namanya, dia langsung mendatangkan apa, dia bawa produknya, dia seperti asongan gitu loh ya Pak. Oke, dan mulai bangkit lagi. Nah, ini di uncertainty condition gitu ya. Kalau kita mau melihat lagi, merefleksi lagi apa yang salah gitu ya. Apa yang salah dari walaupun even very big company ya, perusahaan yang besar, dia lihat lagi kalau kita lihat dari perilaku konsumennya, ya kan? Ada dari offline ke online itu kan benar-benar sesuatu yang emerging ya, oke? Dan berubahnya cepat sekali gitu ya. Tapi ada juga yang online tapi kok nggak bisa sustain gitu ya. Ya kan? Nah, ini perlu dilakukan analisis teman-teman gitu ya, baik secara eksternal dan internal. Kadang kita suka lupa diri gitu ya. Kita lagi di atas-atasnya, tapi kita nggak melihat lagi dengan resource yang kita miliki. Kemudian apalagi dengan kompetitif, competitors kita gitu ya. Keunikan orang sekarang ini nggak cuma sekedar bisa EBITDA gitu ya, tapi ada value yang ditawarkannya gitu ya. Oke, itu balik lagi. Apa sih orang supaya bisa tetap apa namanya tidak berpaling gitu ya, loyal gitu ya teman-teman. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita berikan, harus ada sesuatu yang kita tawarkan. Nah ini yang kerap kali orang suka lupa diri Pak, apalagi kalau udah di atas ya Pak, di atas angin dikit aja gitu ya, oke. Itu padahal belum 5 tahun gitu ya. Tapi ya itu nggak tahan karena tadi banyak new entrants. Kita balik lagi Pak, kalau kayak gitu kita lakukan dengan pendekatan apa yang harus kita lihat lagi? Apakah five waters gitu ya? Apakah banyaknya new entrants, pendatang baru gitu ya? Atau kita balik lagi nih, kita lihat ke belakang. Masih ingat ya teman-teman yang vertical integration? Oke, backward dan forward gitu ya. Itu juga kita harus perhatikan. Apakah rantai pasoknya oke gitu ya? Apakah distributornya oke? Jadi banyak sekali ya Pak lini yang harus kita perhatikan. Yang ini kadang suka orang terlepas gitu loh Pak Sayuti. Jadi artinya suka lupa diri lah itu dia gitu ya. Kalau ketika biasa lah ya orang kalau udah agak di atas dikit kan tidak melakukan analisis. Nah ini kayak yang harus sustain yang sebenarnya harus dia perhatikan. Nah kalau let's say ya yang paling dekat itu dengan isu apa namanya eh boykot what is that beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Israel gitu ya. Mohon maaf. Kayak Starbucks lah gitu ya. Itu kan di awal kenceng-kencengnya ya, McD ya, oke. Terus kemudian Starbucks dia mencoba melihat peluang gitu ya, dia memberikan banyak sekali promo gitu ya, terus meyakinkan karena kan di sini pasar Indonesia kan banyak kan mostly majority Muslim ya Pak. Akhirnya dia juga bikin tuh, bikin apa? Bikin donasi buat Gaza. Coba deh teman-teman lihat deh, ada punya aplikasinya nggak? Sakit lama-lama. Iya kan? Oke. Nah di awal itu kan udah mulai Kelamaan sakit. gimana Pak Ali? Halo Pak Ali? Kali bocor kayaknya kali. Oke. Bocor ya, Bu. Maaf bu ya. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, saya mau lihat yang terdekat aja gitu ya. Oke, kan itu tadinya sepi banget gitu ya. Terus teman-teman pasti digempur dengan SMS, ya kan? Buy one get one, tergiur juga ya gitu ya. Terus sekarang ini kan juga kalau kita lihat lagi dengan kondisi kita mau bekerja nyaman gitu ya. eh Sekarang tidak harus datang ke kantor. Itu kan ada yang 3 hari, 2 hari ya gitu teman-teman. Artinya bisa memanfaatkan. Akhirnya orang balik lagi tuh Pak ke Starbucks, oke? Karena apa tadi? Ada value yang diperoleh. Value-nya apa? Ya tadi kita berlama-lama di Starbucks nggak akan diusir. Beda dengan beberapa kafe kecil kan gitu ya. Kalau kayak kemarin kita ngomong tentang Kopten kan grab and go, nggak mungkin bisa bekerja di sana, ya kan? Karena memang beda gitu ya. Tapi kalau mau yang agak ini ke heritage, nah artinya dia sadar diri gitu ya. Dia ini di pasar yang majority Muslim gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi ada perubahan strategi ataupun taktik yang dia lakukan gitu loh Pak. Nah sama halnya ya nggak cuma Starbucks sih gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang shifting dan mencoba untuk memperbaiki arah strategi yang
harus diadopsinya gitu loh Pak. Gitu. Oke, ada mungkin boleh ya silakan mengomentari atau ada kasus lain silakan aja sih, feel free ya teman-teman. Atau kalau di tempat Mbak Muti gimana? Ada ini nggak perubahan dari COVID, post COVID gitu? Eh, ada sih Bu. Kalau dulu saya pas COVID tuh kerja di perusahaan asuransi kesehatan, Mm-mm. malah justru pas COVID itu kita profitnya paling tinggi Bu. Oke. Karena orang-orang pada takut ke rumah sakit. Tapi setelah tahun 2022 ya, Mhm. tiba-tiba banyak penyakit kronis tuh ya. Mungkin banyak yang bilang sih mungkin itu karena memang side effect-nya dari si vaksin gitu Bu. Dan Mhm. atau mungkin sebelum itu em, ya mungkin udah lama dia nggak meriksa Komorbid ya. kesehatan. Ya bisa komorbid juga sih Bu. Mhm. Gitu. Habis itu industri asuransi kesehatan mulai downturn sekarang. Mulai banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gitu loh Bu. Mhm. Gitu sih Bu. Oke, Mungkin nah ini kalau kan juga untuk berarti harus ada apa namanya harus memformulasikan strategi lagi nih, karena kan ya memang ada masanya gitu. Jadi berbicara strategi itu juga ada pelevelan ya, tingkatan gitu ya, baik corporate, bisnis ataupun fungsional. Makanya tadi saya bilang nih, boleh aja sih teman-teman kalau mau motret gini, ada masalah apa dengan apa namanya untuk level fungsional ya, departemen misalnya kayak marketing gitu ya, atau eh, ini kenapa nih gitu ya. Sekarang kalau kita lihat dulu mungkin lagi eh, apa namanya lagi jaya-jayanya perusahaan nggak pakai marketing itu pasti pakai agensi ya nggak sih. Kan sekarang udah nggak pakai agensi gitu kan. Karena apa? Karena sudah dibantu dengan AI gitu ya untuk marketing activities atau memformulasi pemanfaatannya atau dengan memanfaatkan sosial media gitu ya. Artinya kan kita bisa buat gitu. Nah, itu juga bisa bagaimana strategi yang diadopsi dalam level yang fungsional ini. Nah, ini ya kalau kita lihat lagi beberapa contoh dalam level korporasi, bisnis gitu ya. Kemudian fungsional. Ini kalau kita lihat tadi ada Tokopedia ya, mencoba untuk bersaing ya terkait dengan trust yang dia miliki. Kemudian juga ini GoTo gitu ya. Eh, nah, ini Gojek dan Tokopedia ya, oke. Deciding to enter the fintech financial technology. Ini kan levelnya udah corporate nih di atas. Kemudian kalau fungsionalnya bagaimana GoPace Technology Team ini membangun UX for fast transaction gitu ya. Jadi pembayaran ini bagaimana kita bisa memanfaatkan GoPay gitu ya. Dari Gojek itu kan melakukan ekspansi gitu ya. Oke, kemudian ini ya. Yang mana lebih dulu? Strategi atau goals, teman-teman? strategi Bu. Oke. Strategi dulu. Strategi apa tujuannya dulu nih? Goalsnya dulu, Bu. Tujuan, Bu. Dulu dong Tujuan. tujuannya dulu ya. Tujuan, Bu. Ya Goals, kan Bu. Kita gak set the jelas. goals dulu, Sampai baru lupa strategi. gitu ya. Apa sih yang mau dicapai kan gitu ya. Oke, jadi apa sih tujuannya dulu? Ditetapkan dulu di vision gitu ya. Baru nanti strateginya gitu ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat lagi ya. Oke, contoh dari strategi level bisnis. Masih ingat gak teman-teman? Ada level bisnis, unit bisnisnya gitu ya, yang mungkin eh ada satu perusahaan dia punya banyak unit bisnis gitu ya. Yang ada yang tetap keep going, ada yang ditutup, kan kayak gitu ya. Ada yang dijual, ya kan? Nah, itu juga bisa kita kita apa namanya? Kita ulas gitu ya. Kenapa gitu? Supaya tetap bisa bertahan kan pasti ada yang let's say ya udahlah yang unit bisnis yang tidak apa namanya? Efektif itu kita jual aja gitu ya. Itu bisa seperti itu. Atau kita melakukan apa namanya? eh, mencoba lakukan efisiensi gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi ya, bagaimana kita memformulasikan strategi ini mencoba untuk menjadi jembatan dari visi dan eksekusinya. Makanya tadi saya tanya, lebih mana dulu gitu ya, tujuannya kah atau strateginya? Pasti kan kita udah tentuin dulu tujuannya mau ngapain gitu ya. Baru nanti sejalan strateginya yang kita akan tentukan. Nah, kita harus paham.
kita ada di mana sekarang dan mau kemana gitu ya, kayak lagu ya, mau dibawa kemana gitu ya di perusahaan ini gitu. Nah terus kemudian artinya kita juga harus melibatkan pilihan yang berdampak tadi gitu ya untuk keseluruhan organisasi yang ada. Makanya tadi saya bilang kita lihat lagi levelnya korporasi kah, bisnis level kah, atau department gitu ya. Bahkan ada yang dilebur departemen tertentu ya udahlah jadi satu aja departemennya gitu ya. Nanti nanti itu berdampak kepada apa? Struktur organisasinya gitu. Makanya kan kemarin kita udah sempat bahas ya teman-teman. Kalau pimpinannya diganti gitu ya, struktur organisasi bisa nggak diganti? Bisa gitu ya. Jadi dia lihat lagi gitu ya. Dia mau mengarah kemana? Bahkan sampai pada tujuan ataupun visionnya. Dia mencoba untuk memperbarui, updating ya, memutakhirkan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi ada juga yang nggak perlu diganti-ganti karena memang sudah align, sesuai gitu ya. Nah ini juga harus ada keselarasan ya, lintas korporasi, bisnis, dan juga tingkatan dari fungsional yang ada. Oke. Oke, kita masuk pada business level strategy ya. Kalau kita berbicara mengenai business level strategy, kita mencoba untuk memfokuskan pada bagaimana sih perusahaan itu bisa bersaing gitu ya. Kita lihat lagi di industri misalnya, let's say di industri asuransi gitu ya. Kan Mbak Mutia pasti udah tahu ya, the positioning of your company gitu ya. Ini siapa nih gitu ya. Siapa yang menjadi leader, siapa yang menjadi follower, kita harus paham positioningnya kita di mana gitu. Kemudian target market kita itu siapa aja, kelas A, B, C gitu kan. Iya kan? Itu kan sangat-sangat berdampak ya. Dan bagaimana kita bisa memenangkan persaingan yang ada dibandingkan dengan para pesaing kita gitu ya. Apa yang kalau kayak sekarang ini banyak sekali ya produk-produk lokal itu yang luar biasa bisa diterima oleh masyarakat. Karena apa? Tadi dari harga, mungkin dia main dengan apa pendekatan cost leadership gitu ya. Harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitinya oke gitu ya. Terus dia punya apa lagi? Dia punya diferensiasi yang membedakan gitu ya. Jadi banyak sekali ya kayak sepatu gitu ya, running shoes gitu. Mungkin kalau orang yang pro gitu ya atau yang dapat apa namanya what is that endorse gitu ya pasti akan pakai yang merek-merek oke gitu ya. Nah, tapi tidak kalah saing juga gitu ya, apa namanya, merek-merek lokal itu bisa bersaing dan bisa diterima di masyarakat gitu ya, teman-teman. Jadi kita lihat lagi nih, bagaimana kita bisa masuk gitu ya di pasar tersebut atau di industri tersebut. Nah, dengan demikian kita harus paham terkait dengan positioning dari perusahaan ataupun organisasi yang tempat kita bekerja gitu ya. Kita mau seperti apa. Kemudian bagaimana kita proposing the value, bagaimana kita mempunyai nilai gitu ya, dan pastinya berdampak gitu ya. Dan ini juga perlu ya kita terapkan terkait dengan strategic business unit dan produk lines yang ada gitu ya teman-teman. Ini kalau kita lihat lagi Indomie katakan ya, Indomie itu udah mature gitu ya. Kalau dalam siklus hidupnya, life cycle-nya, dia ada di maturity gitu ya, pada tahap kematangan, tapi dia tetap masih bisa main di harga yang affordable gitu ya, competes on cost tadi dia dengan menggunakan pendekatan cost leadership gitu ya. Dia sudah sangat matang sehingga orang sudah notice ketika beli mie instan, udah brand dominance-nya adalah Indomie gitu ya. Nah, terus kemudian sayur box gitu ya. Kalau kita ngomong tentang sayur box, dia bisa bersaing dengan apa ceruk pasar yang ada. Walaupun banyak sekali beberapa penawaran terkait dengan sayur yang fresh gitu ya. Tadi makanya dikatakan oleh Mbak Muti tadi, saya kalau dapat sayurnya jelek ya pasti dipulangin, saya komplain diganti yang bagus, quality, kecepatan gitu ya, delivery. Nah sekarang ada Astro gitu ya. Ini juga sangat-sangat cepat gitu ya untuk pelayanan deliverynya itu dan semuanya ada gitu ya teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat lagi kayaknya sekarang itu even minimarket gitu ya teman-teman itu menyediakan jasa untuk layanan antar gitu ya. Itu jadi salah satu value yang coba ditawarkan. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman. Di mana nih kita mau pakai pendekatan apa? Baik secara cost leadership kah, diferensiasi kah, atau fokus? Fokus ke arah mana
Nah, cost leadershipnya atau diferensiasi atau justru ke wilayah gitu ya. Di wilayah tertentu. Masih ingat ya kemarin terkait dengan Tesla kok gila bukanya kok di Nigeria gitu. Oke. Nigeria kan sama ya, tipikal dengan Indonesia. Kemarin kelompoknya siapa ya yang Tesla ya? Halo. Masih ingat ya kemarin Tesla expanding to Nigeria? Halo. Kelompok kita, Bu. Kelompoknya Mas Jeffrey ya? Iya, Oke, masih ingat nggak Mas Jeffrey? Kan kalau dilihat kan strukturnya sama ya. Nigeria itu kan developing country ya, kayak Indonesia ya nggak sih? betul. Oke, boleh Negara eh, berflower ya, Bu ya. boleh boleh ini sedikit ya. Oke, recalling atau coba di ini lagi. Apanya nih, Bu? Oke. Maaf, maaf, saya lagi nyetir lagi nih. Oh lagi nyetir eh ya? Temennya iya, Mas Jeffrey kemarin ada siapa aja nih? Kan kalau kita ada Mbak Kesha, ada Mas Julian, ada siapa lagi tuh? Eh, ingetnya cuman itu lagi. Ada banyak, ya Bu, ada banyak, ada banyak. ada banyak. Ya oke, coba ya gini. Kenapa Tesla memilih Nigeria gitu? Kenapa nggak Indonesia? Itu kan high end produk ya, ya kan? Oke. Padahal kalau kita lihat lagi eh, lingkupnya kan sama ya. Nigeria Indonesia kan beda tipis ya nggak sih Mas Jeffrey? Iya, Bu, setuju, Bu. Iya kan? Tapi di Indonesia Sama-sama justru negara berkembang. pasarnya lebih kepada BYD, Wuling, ya nggak? Tesla malah nggak masuk gitu. Iya, kemahalan, Bu ya, Tesla, Bu ya. Oke, kemarin sempat bahas kan ini dia lebih ke arah apa diferensiasi ya dan fokusnya itu mencoba menciptakan ceruk pasar ya di Nigeria, ya nggak sih? Iya, Bu. Saya cuma ingetnya kita ada berapa analisa gitu ya. SWOT, Porter, sama apa gitu ya. Mm-mm. Kalau nggak salah di presentasinya itu ya. Cuman lupa Bu, bagian belakangnya. aku bisa bantu dikit ya, Bu. Ya, Aku silakan sorry, Mbak aku off Kesya. cam. Maksudnya saya mau mencoba menyelaraskan gitu dari apa yang sudah kita kan kemarin kita udah lakukan analisis nih. Nah, sekarang terkait dengan teorinya nih gitu kan. Oke, saya masih ingat itu terkait Iya, dengan. Ya, sorry ya, Bu. Aku off cam soalnya sambil ini lagi ada akhir tahun biasa, Bu, laporan sama planning tahun depan. oke silahkan. eh jadi kenapa dipilih Nigeria? Yang saya ingat ya, Bu, waktu itu kan Mm-mm. emang Nigeria emang daya belinya cukup, maksudnya kecil karena dia negara berkembang kan. Mhm. Infrastrukturnya juga kurang, terus uncertainty-nya juga banyak. Tapi Tinggi. kenapa dipilih? Yang saya ingat karena pertama dia populasinya cukup besar, kemudian Mhm. ada urbanisasi di situ. Mhm. Peluang urbanisasi inilah yang mungkin apa ya? Kalau di artikelnya tuh eh, cukup banyak tertarik dengan EV-nya. Kemudian eh, di negara tersebut ada litium. Nah, ketersediaan mineral baterai itu yang mereka incar sebenarnya, Bu. Mungkin terus sama loyalitas juga. Udah cukup ada Tesla tuh di situ lumayan dapat customer juga, Bu, di sana. Tapi yang aku tangkap sih lebih ke ininya ya, Bu, ya, ketersediaan mineral baterai itu litiumnya. Jadi mungkin karena dekat di Nigeria, jadi produksinya juga hemat kan, Bu, gitu. Mhm. Di Indonesia juga sama loh. Iya, iya, iya. Kita punya litium, populasi begitu besar, tapi dia dia nggak nyasar ke Indonesia kan gitu ya? Kalau di Indonesia BYD sih, Bu. Iya kan Mungkin yang saya punya bilang. pasarnya masing-masing ya, karena kita udah di apa ya, udah dikuasai sama BYD. Jadi mungkin Teslanya udah cukup kalah ya. Iya, udah bergeser gitu ya. Iya, Oke. betul. Dari Kita sisi harga lebih juga ya. lebih ke China sih, Bu. Mhm. Kalau di Jadi Indonesia ya. betul. Jadi kalau kita lihat lagi, Tesla itu kan dia nggak main di cost leadership. Dia masih tetap harganya mahal loh. Oke. Iya, Iya kan? iya Tapi dia betul. mencoba melakukan apa? Diferensiasi gitu ya. Mm-mm. Oke, diferensiasi, tapi lebih tepatnya kepada fokus gitu ya. Fokus Mm. dengan memberikan diferensiasi dan wilayah tertentu tadi gitu ya. Dia mencoba menciptakan ceruk pasar di mana di Nigeria. Padahal kalau dilihat lagi, tipikal ya Nigeria dan Indonesia, developing country gitu ya. Cuman kan masalahnya di Indonesia itu kan sudah disasar oleh BYD dan Wuling kan gitu ya. Dan Betul. pemerintah juga kan sudah memberikan keringanan untuk terkait dengan pajaknya kan gitu ya untuk EV. Ada Iya, banyak sekali privilege yang diberikan gitu kan. iya betul. Oke, Di jadi iya. mhm, Kalau biasanya EV
kayak Wuling aja bisa setahun cuma 3 juta apa 300 ya untuk pajak doang gitu loh Bu. Jadi memang di Indonesia kayaknya lebih marketnya untuk yang China ini ya Bu. Karena memang sebelumnya sudah terpapar duluan dari Iya, dia nggak betul. bisa masuk gitu, dia nggak bisa masuk. Makanya dia bikin fokus ya teman-teman. Jadi gini ya, kalau fokus itu Anda mau kemana, ke cost leadershipnya atau diferensiasi, tapi lebih ke arah wilayah ya, yang dia akan coba, kayak tadi kan dia mencoba mencari ceruk pasar ya, niche gitu ya, keunikan tersendiri tadi dengan mengatasnamakan lithium tadi gitu ya di Nigeria. Dan narrow segment gitu ya. Walaupun di Indonesia juga sama, kita punya tuh lithium ya. Ini juga lagi Iya, nikel dalam banyak sih. tahap pengembangan juga nih di Toyota itu ya, untuk EV-nya itu. Oke. Betul, Bu. Ya, thank you Mbak Kesha ya. Jadi artinya Thank teman-teman you. bisa melihat ya dari strategi, target scope-nya, kemudian basis of advantage. Dari yang kemarin teman-teman sudah analisis, yang perbankan juga kan sama tuh. Kan perbankan yang di Karibia ya. Padahal di Indonesia kan juga sama ya. Nah, itu juga bisa Anda melakukan hal yang sama teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana potret perbankan di Indonesia dengan menggunakan apa gitu, pendekatan apa, ke arah cost leadership-nya, differentiation-nya, atau kemarin lebih ke, kemarin itu apa ya, kalau nggak salah yang perbankan kemarin punya siapa ya yang analisis. Nah, Anda bisa Ya. potret bagaimana itu terjadi di Indonesia. Jadi itu namanya replikasi, teman-teman. Oke, replikasi boleh dilakukan ya. Jadi nanti kalau Anda tesis pun Anda bisa gitu melakukan replikasi yang pernah dilakukan di tempat lain tapi belum dilakukan di Indonesia, atau di industri mana yang belum dilakukan. Itu bisa, teman-teman. Itu menjadi salah satu research gap ya. Bagaimana kita fill in the gap yang ada. Oke. Oke. Nah, ini udah ya, kita udah bahas ya terkait dengan cost leadership. Apa sih yang menjadi perhatian gitu ya kalau kita berbicara mengenai pendekatan dengan cost leadership gitu ya. Bagaimana kita mencoba bermain dengan mengurangi biaya, apa namanya, yang lebih rendah dibandingkan kompetitors yang ada dalam industri yang sama gitu ya. Kita bisa lihat efisiensi, skala ekonominya, bagaimana produk yang sudah terstandarisasi. Kemudian juga ini sangat tight ya, very tight for the cost control, makanya ini ke arah low cost producer. Kalau kita lihat lagi di sini Indonesian, ini konteksnya ya Indomie gitu. Walaupun ini balik lagi di Nigeria ya, orang Nigeria itu klaim loh bahwa Indomie itu dari Nigeria karena ada pabriknya gitu ya. Oke. Ya teman-teman ya. Eh, saya masih ingat tuh ya waktu zaman sekolah itu teman-teman saya banyak orang Nigeria gitu ya. Terus tiba-tiba dia eh, melontarkan, what did you have for your breakfast gitu ya. Ternyata dia makannya sama loh, Indomie gitu. Oke. Terus dia dia gini, "Ah, Indomie itu dari Nigeria gitu, gini gini gini. Oh no, that's from Indonesia, tapi pabriknya ada di sana." Sampai baca gitu. Oh iya ya, ternyata PT Indomakmur gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini pun juga sama gitu. Jadi ini sifatnya mass production gitu ya. Kemudian bagaimana jejaring distribusinya gitu ya. Low price dan sangat diminati gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan cost leadership ya, ini pasti ada price wars gitu ya. Technological disruption udah pasti. Tapi ini kalau kayak kampus itu luar biasa loh ya. Unpam itu dia punya 2 kampus yang sangat besar gitu ya, dengan main di cost leadership. Oke, dan mereka bayar bulanan juga gitu ya. Untuk yang S1-nya lebih banyak S1-nya gitu ya. Itu luar biasa itu. Oke, itu juga jadi pesaing Bakri. Oke. Kalau tapi kan segmennya beda. Oke, semacam itu. Nanti kita bisa lihat lagi positioning di mana gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan analisis. Nah, kemudian diferensiasi ya, ini juga terkait dengan uniqueness dan nilai yang akan diberikan dari produk ataupun organisasi yang ada. Terus bagaimana kita mencoba membedakannya dari fitur-fiturnya gitu ya, citra mereknya, teknologi, bagaimana pelayanannya. Sekarang ini customer service itu wah luar biasa ya, bisa kita gunakan AI gitu ya. Tapi ya tetap sentuhan-sentuhan humanitinya itu tetap harus ada dari, walaupun kayak di perbankan itu sekarang sedikit sekali ya yang disarankan untuk melakukan transaksi secara offline gitu ya, karena akan di sini ada dari perbankan nggak sih?
teman-teman? Anda kalau transaksi di offline kan kena cas ya? Oke. Saya Budi Bang, cuma saya bukan di bagian teller CS-nya sih, saya HR-nya Bu. Susan. Oke, HR-nya. Tapi kan Mbak Susan tahu Iya, ya, kalau di perbankan itu kalau kita transaksi offline kita kena cas betul lagi betul ya nggak sih? betul. Kena Iya kan? 5.000 lah, ke 10.000. 5.000, 10.000. Tapi kan lumayan kalau itu kali Iya, berapa transaksi ya kan? betul. Sehingga eh, Rian, ya nggak Mbak Susan? Betul Ya kan? banget. Oke. Layanannya juga cepat banget gitu ya. Kemudian customer engagement-nya kan di kalau kayak itu kan ada nama-namanya ya. Oke. Oke, oke, seperti itu ya. Nah, itu juga ada beberapa contoh juga ya terkait dengan verifikasi halal gitu ya, kemudian local branding, social causes, mencoba melakukan pemasaran dengan cost marketing. Kemudian ini ya, high cost structure pastinya resikonya mudah ditiru oleh kompetitornya. Pastinya juga cepat sekali ya untuk ada perubahan preferensi dari pelanggan yang ada. Oke, ini fokus ya. Tadi kita sudah sampaikan ya. Kita mau main di atau menciptakan niche market itu di mana gitu ya. Fokusnya kemana? Fokus itu bisa either either differentiation or tadi cost leadership gitu ya. Tapi tadi kayak kayak Tesla dia mau main di Nigeria. Kalau kayak BYD itu menang di Indonesia kan kayak gitu. Demografik, psikografiknya gitu ya. Ini juga kita lihat lagi apakah secara cost focus atau differentiation focus. Yang tadi saya bilang mau kemana gitu ya fokusnya. Tapi lebih lebih mengerucut kepada what is it, wilayah gitu ya teman-teman. Oke, ini ada sayur box, ada hijab ya. Oke, kemudian target marketnya terlalu kecil karena tadi mencoba untuk menciptakan ceruk pasar. Kemudian ini bisa melakukan invasi ya untuk perusahaan-perusahaan besar. Tadi contohnya adalah apa untuk mencoba membangun di Amerika Selatan ya teman-teman. Jadi nggak cuma di Jerman gitu. Di Amerika Selatan itu mesti orang VW. Nah kemudian ini juga ya, bagaimana kadang kita itu juga yang tadi ini sempat ditanya ini ya, ada banyak perusahaan yang itu menjadi stuck gitu ya. Sudah tahu arahnya kemana, tapi itu tadi tidak tidak aware dengan perubahan changing yang terjadi dalam lingkungan gitu ya, baik secara eksternal ataupun internal. Ini kenapa itu bisa terjadi? Jadi gitu ya, artinya semuanya modulasi itu sebenarnya larinya mau kemana sih gitu ya. Jadi artinya kita harus pahami dulu apa yang bisa kita tawarkan. Apakah dari sisi cost leadership-nya ataukah dari diferensiasinya. Jadi kalau sudah stuck nih teman-teman, ada menimbulkan beberapa kegalauan atau ada gejala-gejalanya nih gitu ya. Tadi brand delusion, kemudian ada value proposition confusing gitu ya. Dan ini juga mengurangi loyalitas dari si customer. Kemarin sempat ya kalau kita berbicara mengenai kopi kenangan itu kan timbul yang namanya brand delusion. Iya kan teman-teman? Masih ingat ya yang sudah kita bahas brand delusion, oke? Ketika dia melakukan ekspansi pasar di beberapa negara di ASEAN, oke, ada di Filipina, kemudian ada di Malaysia gitu ya. Nah ini kan juga menciptakan brand delusion gitu ya. Artinya eh, apa namanya, apa yang sudah diangkat di Indonesia itu kan juga harus disesuaikan dengan budaya lokal yang ada gitu. Nah ini sebenarnya ini arahnya mau kemana nih? Jadi jangan sampai menimbulkan kerancuan gitu ya. Ini mau mau lebih ke value atau ke cost leadership gitu ya. Ini jangan sampai membuat si customernya itu jadi bingung gitu ya teman-teman. Oke, nah ini eh, kalau contoh ini banyak ya teman-teman. Kalau Anda bisa lihat dulu itu yang namanya department store kan banyak sekali. Kalau sekarang kan udah banyak yang tutup ya teman-teman ya. Di Inggris pun sama. Kayak beberapa toko besar kayak Zara, kemudian itu dulu di setiap apa namanya di setiap kota pasti ada gitu ya. Selalu ada toko-toko yang besar
besar. Tapi sekarang mereka mencoba mengurangi untuk offline store-nya gitu. Jadi kalau kayak di Leeds itu masih ada. Kalau di Hull itu udah nggak ada sekarang, udah ditutup. Kemudian kayak di sekarang kayak kan banyak ya dulu apa namanya Ya department Bu, store besar ya. Matahari Bu. Ah, nggak matahari lah. Oke, matahari kan lokal. Oh, yang di luar ya. Yang yang luar, yang luar itu kan sekarang banyak yang ini ya, apa namanya, tutup gitu ya. Dulu malah 96 itu ada JCPenney ya kan di sini ya. Oke, ini mereka struggling. Kenapa? Karena tadi ya adanya e-commerce, adanya teknologi ini. Kemudian, oke. Nah, kita bisa, oke, teman-teman mungkin bisa ya mengklasifikasikan ini ada hijab, ada Blibli, ada sayur box, Indomie, ada Wardah ya. Ya, yang mana yang digunakan generic strateginya? Apakah Gojek kah, Wardah kah, Indomie, sayur box, Blibli, dan hijab? Oh, boleh dibuka dulu ya kameranya ya, teman-teman. Kita ngobrol dulu ya. Oke. Boleh silakan. Ada yang mau coba, Mas Krisna? Nyetir nggak? Maaf Bu, baru nyampe Bu saya. Barusan baru banget. Oke. Ya, oke. Silakan. Ada yang mau coba nggak? Ini terkait Kan Bu, diferensiasi bukan? dia pakai Dipakai. diferensiasi. Oke, Ya, dia kan nggak kos ya. ya. Oke, Tapi dia mix nggak dia sih Bu? punya Karena pesaingnya. kadang kadang-kadang Gojek itu juga kan awal-awal masih perang harga ya, Heeh. main murah-murahan gitu Bu. Sama Grab ya. Iya. Iya betul Bu. Atau teman-teman jangan-jangan punya dua aplikasi ya? Ya, Iya Grab pakai dan Bu. Gojek. Betul. Kita ngerti lagi Bu, Maxim ada. Sama Maxim gitu ya. Iya, Mbak Sera. Iya, kita mah sekarang nggak cuma dua Bu, semuanya di ini dari Grab, Gojek, So- Maxim, InDriver semua ada. Oh, Usah. semua. Lebih Oh, banyak. yes, oke. Cari yang paling Apalagi murah. yang paling murah harganya. Apalagi musim hujan ya. Musim hujan itu kan susah Iya, banget ya. bener Bu. Iya nggak sih, Iya. teman-teman? Dan harganya berkali-kali lipat Bu. Iya, bisa berkali-kali lipat itu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Gojek ini so it can be focus Fokus lokasi. atau Ya. kemana? Mungkin kalau sekarang ke fokus kali ya Bu, makin perjalanannya dengan sudah banyak persaingan, mungkin jadi masuknya ke fokus kali ya. Karena kan tadi ya kompetitornya semakin banyak kan. Orang sudah Iya, makanya ini contoh Mbak Sera. Mbak Sera semua aplikasi kayak punya gitu. iya, benar sekali. Oke, kalau Warna udah jelas ya. Warna pesaingnya kayaknya masih jarang ya yang halal ya nggak sih? Iya. Lebih kepada diferensiasi ya kan? Iya. Indomie jelas ya kepada cost leadership. Sayur box apa teman-teman? Diferensiasi Bu. Diferensiasi kah? Cost diferensiasi Pak Berman. Kenapa Pak Berman? Karena mereka servisnya ya Bu ya, deliverynya ya. Oke, cepat ya. Ya, cepat sekali. Cepat. Oke, diferensiasi. Walaupun yang lain ada tapi kadang memang agak lama tadi. Tadi ada testimoni pelanggan Mbak Mutia. Quality katanya gitu. Kalau nggak oke, quality-nya pulangin aja gitu kan bisa. Itu kan diferensiasi, ya kan? Beli-beli gimana beli-beli? Beli-beli ini teman-teman kalau beli barang elektronik pasti cari yang ini dapat dapat quality-nya apanya Diskon garansinya apa Bu, gitu. ya Iya nggak sih? diskon biasanya kalau beli-beli. Oke, jadi kemana nih? Cost leadership atau ke Cost leadership Bu. Cost leadership. cost Heeh. leadership ya? Teman-teman kan mungkin kalau let's say kalau beli iPhone di mana what is it di Apple gitu ya. Itu pasti fisiknya gitu ya. Tapi sementara di Blibli biasanya suka gratis ya. Betul Bu, kemarin beli laptop di Blibli, saya dapat diskon, harganya lumayan murah Bu, jauh dari Tokped. Jauh Jadi kan? iya beli offline, tapi kita harus harus pakai aplikasi.
aplikasi beli. Ada yang pernah pakai hijab nggak? Hijab. Ilianto apa Pak Iberman ya? Saya Bu, Ya, jadi Bu. ya Mas Lisdianto. Apa yang Kalau membedakan? lihat historinya itu, kalau nggak salah hijab itu dulu juga ininya Bu ya, awal-awal itu sebetulnya dibangun sama ownernya Bukalapak. Cuma Hmm. dia bikin sistem ya. Itu jadi lebih, Hmm. kalau saya lihat sih dulu awal-awal dia memperkenalkannya lebih ke sistem e-commerce-nya kan Bu, Hmm. hijab Hmm. itu. Oh ya, di e-commerce. Ya betul. Ubah strateginya ya nggak sih? Iya. Nah, itu teman-teman bisa tuh lakukan analisis. Itu bisa teman-teman kalau misalnya buat ide final test nanti gitu ya teman-teman. Oke, thank you. Oke, nah ini ya tadi sudah kita apa namanya lihat ya. Oke, ini ya, ada Indomie, Wardah udah jelas ya. Oke, fokusnya kemana? Kemudian ke cost atau oke. Kalau kayak gini ya untuk startup di Indonesia ini kayak contohnya itu Alodok ya. Ini ada Alodok, ada Halodoc ya. Ya nggak sih teman-teman? Beda Bu, Beda bener. Bu. Kan beda ya? Beda loh, jangan salah loh. Iya, Saya tuh iya takut. itu beda. Orang nggak notice kan? Udah pakai Alodok atau Halodoc, tapi pas kita lihat lagi ternyata memang typically sama gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya, bagaimana new startup ini masuk ke Indonesia terkait dengan sektor kesehatan. Nah, bagaimana? Apakah dia lebih ke arah cost leadership-nya, teleconsulting untuk terkait kesehatan gitu ya. Tapi ada pembedanya teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, ini bisa masuk ke fokus ya. Oke, ada gitu ya teman-teman. Oke, nah artinya di sini kita harus pahami juga bagaimana perusahaan itu bisa bersaing dengan memanfaatkan strategi bisnis pada tingkatan tertentu, apakah corporate atau bisnis level gitu ya. Nah, kita lihat lagi kalau berbicara mengenai positioning, kita bisa pilih dengan pendekatan yang generik, apakah cost leadership, diferensiasi, ataupun pada fokus. Nah, kalau misalnya satu perusahaan ini sudah menjadi stuck gitu ya di tengah, kita harus pilih lagi nih kemampuannya dia secara internal apa kita lakukan yang namanya eksternal dan internal analysis gitu ya. Baik itu secara lingkungannya ataupun tadi apa yang menjadi keunggulannya gitu ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita masuk dalam level corporate, Bu Oval nanya oke, dong Bu, ya silakan dari Pak Berman. dari ketiga generik strategi ini kira-kira suatu perusahaan bisa up tiganya atau memang harus pilih satu atau dua gitu ya Bu? Bisa satu dan gini Pak, either jadi cuman either cost what is it cost leadership atau dia fokus. Oh, berarti nggak possible ini ya, nggak possible tiga-tiganya ya, misalkan kayak yang tiga eh ambil gitu. biasanya gini, kalau diferensiasi itu orang berani bayar mahal, ya nggak Pak? Hmm, ya, ya,
Iya benar-benar. kan? Ya, Dia premium karena apa? Ada nilai yang ditawarkan, ada kenyamanan, kan kayak gitu. Tapi kalau cost ya, leadership itu sifatnya mass, Pak, yang orang bisa gunakan tapi banyak murah gitu gitu. ya. Tapi sifatnya ya itu tadi kurang convenient Oke. kayak gitu-gitu loh, Pak. Cuman kan bisa kita pada tadi saya bilang dua, bisa pada fokus. Fokusnya itu apa? Lebih ke wilayahnya kah gitu ya, Pak. Jadi mungkin kayak Kopken gitu ya. Kalau dia mau pakai yang heritage itu kan dia nggak lagi cost leadership, Ya, ya kan, Pak? Gitu loh. Seperti itu. Jadi kemungkinan yang pasti sih bisa dua yang either either apa tadi cost leadership atau differentiation atau di fokus ya. Tapi nggak bisa both, nggak bisa cost leadership dan differentiation ya nggak seperti mungkin itu. ya. Kalau Nggak kan mungkin. soalnya. Tapi banyak gini Pak, perusahaan yang mencoba melakukan premium price gitu ya, tapi dia akan melakukan brand extension ya nggak Pak? Jadi brand baru gitu ya, Bu. Iya, tapi jadi yang bisa memenuhi kebutuhan halayak gitu. Orang udah tahu nih, kan dia muncul dengan Pak ya. Oke, dia muncul dengan produk premium, orang sangat menyukai gitu ya. Tapi kan dia punya strategi nih, dia tetap main di premium dong. Tapi bagaimana dia bisa Oh, menyasar ke N ya. untuk Ya. level yang B gitu ya. Kayak Paragon lah Pak. Paragon itu Wardah, Wardah itu kan banyak ya, yang cowoknya tuh kaf. Hmm. Iya kan? Oke, ada Kaf, kemudian ada Wardah, ada Makeover. Makeover juga sama loh. Paragon juga gitu kan. Tapi dia bedain tadi segmentasi ininya, eh, apa namanya, customernya gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Oke, lanjut ya. Kita masuk ke corporate level ya. Ini udah jelas ya kalau kita berbicara corporate, ini di eh, Paramida itu yang paling atas ya. Bagaimana kita mencoba menentukan strategi yang eh, eh, keputusan yang strategis ya, yang bisa dibuat dalam tingkatan yang paling tinggi terkait dengan bagaimana masuk ke yang pasar baru. Ya itu tadi, ini kan kalau kita ngomong corporate level strategis, ini seperti yang diadopsi oleh Tesla. Mau kemana nih gitu ya. Oke, kan Tesla itu high end produk ya teman-teman. Oke, dia coba, dia punya diferensiasi dong gitu kan. Dia diferensiasi. Tapi memungkinkan nggak Tesla itu turun harganya gitu? Kan enggak ya. Oke, tapi dia coba berani membuka pasar, menyusur pasar di naik gitu ya. Dia tetap dengan harga yang sama, tapi dia bagaimana supaya dia melakukan penetrasi gitu ya, mencoba menciptakan ceruk pasar yang baru. Dia lihat lagi kemungkinan-kemungkinan besar dan apa namanya, apa yang menjadi tantangan. Makanya dia mencoba untuk masuk ke pasar yang baru, teman-teman, gitu ya. Dan bagaimana dia cara bertumbuhnya, apakah dia akan mengakuisisi ataukah dia merger atau justru dia ya udahlah nggak usah main di pasar yang ini gitu. Tetap still eh, di di apa di industri tertentu saja gitu ya. Jadi artinya dia harus pahami juga apa sih sebenarnya yang saya apa namanya persaingan apa yang saya lakukan atau saya hadapi gitu ya. Nah ini kalau kita lihat lagi ya contohnya ada Telkom Indonesia gitu ya. Kemudian ada Citicorp. Citicorp dia bikin Alobank ya kan. Ada retailnya juga, ada entertainment, dia punya ada media, ada Trans TV gitu ya. Ini kan sudah melakukan ini ekspansi gitu ya. Nah, ini juga kayak Telkom Indonesia dari Telkom digital platform yang ada. Ini ya, teman ada yang mau share terkait dengan corporate level sih yang sudah dialami oleh perusahaan tempat Anda bekerja? Silakan, feel free. Mbak Nia mungkin atau Mas Udin di tingkat corporate seperti apa Mas Udin di tempat Anda bekerja? Iya Bu, terima kasih telah dipanggil. Iya, silakan. Nah, kalau tempat saya bekerja sekarang, secara corporate level, secara grupnya ya Bu ya, Hmm, eh, dulu salah satu apa ya, salah satu pengusaha tekstil ya Bu ya. hmm, Cuman mungkin sudah tahu arah tekstil Indonesia turun, jadi udah pada dijualin. Sekarang hmm. tinggal asuransi sama bank gitu. Jadi Oke. dia udah dijual-jualin tuh yang tekstil ke salah satunya ke Sritex gitu Bu. Mhm. Dan Jadi Sritek dia itu juga secara sekarang secara ini ya. secara
secara industri udah tahu nih, oh ini kira-kira sunset gitu ya, mungkin makanya dia keluar gitu Bu. Mhm. Ya, a strategist can predict ya, dia bisa melakukan prediksi dan juga melihat situasi yang ada seperti itu ya Pak. Jadi dari level corporate kira-kira mana yang mau dijual gitu ya, unit bisnisnya kan lebih ke arah sana. Lagi nggak enak badan ya Pak, oke. Ya, oke, lagi musim, jadi jaga kesehatan ya teman-teman semua ya. Dengan pancaroba ini hujan, panas yang luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi eh, tetap jaga stamina dan minum vitamin, oke. Oke, eh kalau kita berbicara mengenai level corporate strategy gitu ya, yang pasti kita akan berbicara tadi beragam bisnis yang bisnis unit ya tadi yang sampaikan Pak Sudin. Kalau di level corporate ini bisnis unit yang mana nih yang harus saya pertahankan atau saya jual supaya tetap bisa bertahan kan gitu ya. Jadi artinya bagaimana ini untuk secara the big umbrella-nya gitu ya. Apakah tetap jalan dengan yang existing atau justru untuk efisiensi saya harus jual gitu ya atau yang mana lebih fokusnya kemana gitu ya. Nah ini teman-teman ada beberapa tipe ya dalam strategi korporasi yaitu yang tadi growth dan expansion. Ini kita sudah bahas di kopi kenangan kasus ya. Bagaimana masuk ke pasar yang baru, produk yang baru gitu ya. Ini ada Gojek memasuki fintech ya, finance melalui GoPay. Ini bisa kita masukin juga ya terkait dengan Kopken ya, dia melakukan ekspansi ke beberapa negara di ASEAN gitu ya. Kemudian juga terkait dengan yang kedua stability ya. Kalau stability itu kita tetap melanjutkan dari strategi yang sudah kita adopsi ya. Jadi aktivitas yang ada, bagaimana ini kalau di Indonesia itu PLN kan kayaknya nggak ada pesaingnya ya. Ada pesaingnya nggak sih? Kalau di luar negeri kan banyak banget ya, kayak British Gas, ada Spark, ada apa ya? Jadi kalau dulu saya tuh bisa pilih kalau untuk misalnya untuk elektrik dan gas itu kita bisa pilih. Kalau di sini kan enggak ya, sini cuma PGN dan PLN, betul nggak sih? Atau ada nggak ada ya? Nggak ada Bu, betul Nggak Bu. ada itu aja. Iya, Nggak ada, nggak udah ada. pakainya itu aja gitu Hmm. ya, oke. Jadi, Baru bahan bakar Bu, Pertamina yang dibuka itu pun tapi ya dicurangi ya itu tahu belakangan ya. sendiri ya, masih on and off, oke. Sekarang malah unstable keadaannya ya, nggak stability. Kalau dulu kita bisa memilih apakah yang orange, apakah yang hijau, apakah yang biru gitu ya, apakah yang merah. Kalau sekarang mau nggak mau udahlah yang merah aja gitu. Kalau nggak bisa jalan kan kayak gitu ya. Oke. Itu instability. Oke. Nah, kemudian dari retrenchment ini yang artinya harus kita perbaiki ya. Oke. Apakah kita melakukan divestasi gitu ya atau kita jual atau nah ini ya mencoba mengurangi beberapa divisi. Kita lakukan retrenchment perbaikan gitu ya karena kita sudah tahu bahwa perusahaan itu tidak sehat gitu ya, teman-teman. Oke, eh Oke, nah ini juga ya untuk strategi bertumbuh ya. Oke, untuk pertumbuhannya ini ada beberapa. Baik, ini sudah saya bahas juga ya terkait dengan organik dan inorganik ya. Kalau organik kan udah pasti nih bagaimana kita bertumbuhnya langsung aja gitu ya dengan produk yang baru, inovasi teknologi, tapi tidak melakukan merger ataupun akuisisi. Tapi kalau inorganik ataupun eksternal itu tadi eh, kita bisa melakukan aliansi gitu ya atau supaya wah ini daripada saya membangun lagi yang baru udah beli aja gitu oke merger aja gitu ya atau acquisition aja gitu. Nah ini ada juga internasionalisasi gitu ya masuk ke pasar yang baru. Oke, adanya merger ini ya inorganik kalau kita lihat di sini GoTo, kemudian ada Firebox ini melakukan ekspansi organic growth. Ini kopi kenangan ya sudah kita bahas juga. Oke, growth isn't always good. Uncontrolled growth can lead to overextension. Nah, ini kemarin kita sudah diskusi ya teman-teman terkait dengan bagaimana ekspansi dari kopi kenangan. Apakah dia burn out, apakah dia cukup fokus aja gitu ya untuk meningkatkan performanya, kemudian sama eh, apa namanya kemarin kalau kita sudah bahas ya teman-teman ya, nggak usah buka-buka gerai lagi. Ini kasusnya hampir sama dengan Mixe ya. Ya nggak? Di awal-awal kan Mixu banyak banget ya teman-teman gitu kan. Dan akhirnya
sekarang sudah mulai berkurang gitu. Oke. Tapi competitors yang new entrance-nya itu juga banyak ya pasar-pasar barunya. Selain Mixe, ada lagi ya warnanya orange juga ya. Bengsa atau apa gitu ya. Bingsui ya, ada warna Bingsu biru ya. juga ya betul Bu. Iya kan? Ada ini juga Bu, teguk, teguk. eh Teguk itu Teguh nggak teh, nggak beda Pak Sudin. Teguk nggak ke itu. Ada Mixe, ada Bingse, ada satu lagi yang logo-logo gambarnya penguin itu Bu. apa? Logo penguin ya, tapi lupa namanya. Ya penguin yang boneka-boneka gitulah gitu ya kan? Iya. Dari Jadi W Momoyo, Bu. apa nah? Wego ya Mas ya? apa? Dari Ada W Momoyo. kalau nggak salah ya. Oh Momoyo, ya Momoyo, Oh Momoyo Moyo betul. ya. Namanya Pasti lucu anaknya ya suka bener. ke situ ya Pak, Pak Iksan. Iya, iya Bu. Ya, betul, Bu. Lucu namanya. Momoyo. Ya, ya Pak Ali ya. Oke. Nah itu juga kan di awal itu kalau lagi booming, wah semua hype gitu ya, semua ingin ke sana gitu. Tapi lihat lagi, apakah mereka bisa bertahan gitu ya. Oke. Well anyway, oke. Nah ini ya terkait dengan stability tadi ada kita sudah yang bertumbuh sudah jelas ya kalau bagaimana pertumbuhan secara organik dan inorganik. Kalau inorganik tadi ya akuisisi ataupun merger ataupun melakukan aliansi. Tapi kalau organik dia bertumbuh dia bisa melakukan ekspansi dengan adanya digital teknologi gitu ya atau ada line extension ya terkait dengan produk pembaruan. Nah, sementara kalau stabilitas di sini ya, bagaimana pastinya tidak ada perubahan yang secara signifikan dalam strategi, fokus pada perbaikan, kemudian market share, cost control gitu ya. Ini kalau kita lihat lagi industri yang matang itu pasti cukup bertahan gitu ya dengan di segala macam disrupsi yang ada gitu ya. Baik itu secara ekonomi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi bagaimana Perum Bulog gitu ya, memaintain food security, no drastic. Ini kan kalau kita ngomong food security ya, ini kan nggak terlalu banyak inovasi yang diadopsi, ya nggak sih? Stabil aja ya, PLN, ya nggak sih? Oke, eh, hal-hal yang memang menjadi kebutuhan, oke, menjadi what is that? Primary eh, ini ya needs gitu ya teman-teman. Jadi artinya stabil aja, cukup cukup nyaman gitu ya dengan kondisi yang ada. Oke, nah ini kalau kita berbicara mengenai retrenchment, ini ada strategi yang harus kita kurangi. Tadi kalau contoh dari perusahaan tempat Mas Sudin tadi ya, oke, adanya turnaround, ada divestasi, ada likuidasi gitu ya. Bagaimana mereka mencoba mengurangi scope yang ada ataupun jumlah ukuran usaha bisnis yang ada ya. Untuk apa? Untuk supaya tetap bisa survive ataupun bisa meningkatkan performa yang ada. Tadi sudah ada ya retrenchment dilakukan. Oke, kemudian oke, ini juga ya tadi department store ya. Kemudian ada diversifikasi. Oke, di sini kalau kita lihat lagi bagaimana kita melakukan ekspansi ke pasar yang baru gitu ya. Terus bagaimana terkait dengan diversifikasinya, apakah dia related atau unrelated gitu ya teman-teman. Kalau kayak Yamaha itu kan unrelated ya. Merek Yamaha itu banyak sekali. Orang mungkin notice dengan otomotif, tapi dia juga ada mesin kapal kan kayak gitu ya, ada music instruments, piano Yamaha gitu ya. Itu kan kita lihat unrelated diversification. Kayak Astra juga banyak ya teman-teman ya. Dia punya punya apa namanya? Punya asuransi juga ya nggak sih? Astra kan banyak ya teman-teman perusahaannya. Oke, itu lebih kepada unrelated diversification ya. Jadi kalau related pasti ya. Ada Indofood. Itu sama juga kayak unit. Bagaimana kita melihat kategori yang ada, apakah dia stars gitu ya, strategi yang akan diadopsinya baik itu investasi atau bertumbuh. Nah, sementara kalau cash cow itu bagaimana kita tetap mempertahankan dan coba extracting the profit. Nah, ada question mark. Ini kategorinya memang sudah diterapkan dari sana ya. Jadi penamaannya, labelingnya udah dari sana teman-teman kayak docs gitu ya. Bagaimana kita bisa harus melakukan divestasi atau retrenchment tadi gitu ya.
question mark, melakukan analisis. Jadi kalau ditanya kenapa namanya stars, Casco question mark, itu memang sudah pelabelan dari untuk BCG Matrix ya teman-teman. Kan ya, untuk Astra Group, oke. Contohnya ini dia bisa pada penempatan stars untuk car financing ya. Nah ini banyak sekali perusahaan penerbitan dan juga ini ya percetakan yang agak sedikit terganggu ya with the existing condition. Jadi nggak karena kan orang sekarang nggak lagi beli koran ya nggak sih teman-teman? Oke, semuanya itu kita bisa lihat media secara online. Ya, itu juga sangat-sangat terganggu itu dengan apa namanya? Kita bisa masukkan ini dalam docs ya, divestasi atau reposition. Oke, atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan terkait dengan beberapa contoh yang bisa kita masukkan dalam kategori docs kah atau cash cows kah atau star, feel free ya teman-teman. Silahkan. Atau dari contoh perusahaan tempat Anda bekerja juga bisa sih, gitu ya. Ini terkait dengan Telkom Indonesia ya. Oke, dari bisnis unit yang ada IndiHome, DigiServe, BDI, MDI Ventures gitu ya. Nah, strategi fokus pada diversifikasi dari digital dan enterprises. Kemudian juga mereka melakukan transformasi untuk menjadi sebagai ekosistem yang digital. Oke. Nah, ini kalau menurut Anda ya, apakah diversifikasinya ini cukup masuk di akal atau terlalu luas ya untuk Telkom itu sendiri? Di sini ada yang dari Telkom nggak ya? Anyone? Kalau Telekom banyak ya? Oke. Kok Ya, kayaknya nggak sekali ada, Bu. First Media. First Media ya. Oke. Oke, kalau menurut Pak Ali gimana nih? Apakah diversifikasinya cukup logis gitu ya atau terlalu luas? Sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara Telkom ya, banyak sekali mereka melakukan perubahan strategi gitu ya. Tapi akhirnya dari strategi yang diadopsi itu banyak juga yang tidak digunakan gitu loh teman-teman. eh jadi kayak gini ya, a very simple things, banyak teknologi yang bisa kita peroleh katakan dengan pemanfaatan smartphone ya teman-teman. Tapi dari smartphone itu fitur-fitur yang ada kan Anda nggak pakai semua ya nggak Pak Berman? Iya, benar. Pak Firman paling pakainya WhatsApp, ya nggak sih? Oke, WhatsApp, WhatsApp call gitu ya. sosial media, ya kan? Terus Sosmed. ya beberapa aplikasi yang cukup ini aja kan familiar ya. Yang lainnya kan enggak ya, padahal sebenarnya bisa dilakukan tapi tidak dimanfaatkan kan kayak gitu ya. Jadi Ya, itu juga kalau sama. kalau Ya? sekarang Bu nyari-nyari lah ya, nyari-nyari informasi lewat ChatGPT di handphone gitu ya. Oh iya. Jadi sudah terbantukan juga ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi Bang. bisa dimanfaatkan tidak mubazir ya, Pak ya. Oke. Ini Oke. nambahin aja Bu. Ya, Kalau untuk silakan. yang ini Bu ya, yang strategi corporate ya. Tadi Pak 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 Ali sempat nyebutin First Media nih. Nah, kalau Mm-mm. dari kami tuh kayaknya sih transformasi ya Bu ya. Ya. Sejak diakuisisi oleh Excel Axiata itu, nah si First Media ini fokus ke Fiberco yang tadinya kan dia bisa Servco juga, tapi sekarang fokus Fiberco penyedia infrastruktur dan bisnis unitnya juga itu di delayering Bu, dibagi tiga jadinya. Jadi ada Fiberco, ada Mediaco, sama Enterpriseco seperti itu sih Bu. Oke. Fokusnya strateginya. Ya, jadi artinya mereka udah fokus ya Pak untuk Udah fokus. penyedia ya, provider ya, Bener, infrastruktur ya. bener Bu ya. Ya, oke. Tapi ini lebih kepada diferensiasi ya Pak. Enggak, Bu. Ke Enggak cost move. leadership menurut saya, Bu. Gimana? Enggak ke diferensiasi. Kalau dulu memang ke diferensiasi ya, Bu ya. Mm-mm. Karena kan kalau dulu kita First Media itu brandnya sangat dijaga, termasuk yang luxury juga lah, Bu, gitu ya, Mm-mm. value buat Mm-mm. internet gitu. Tapi kalau sekarang karena kita sudah tidak perlu brand First Medianya lagi gitu ya, Bu ya. Karena Mm. kita menyediakan jasa infrastrukturnya, jadi lebih ke cost leadership sih, Bu. Setelah Oke, transformasi di akuisisi itu. oke. Ya, jadi lebih arahnya fokus dan cost leadership kalau gitu. Ya, karena harus bisa membangun jaringan untuk
partner-partner ISP lain gitu ya Bu ya, yang Hmm. otomatis kan mereka juga sebetulnya bating-batingan harga gitu ya, perang harga. Hmm. Ya artinya kita yang sebagai penyedia infranya harus lebih murah lagi, otomatis kita lebih menekan cost juga gitu Hmm. Bu. Oke, jadi lebih ke arah cost leadership, tapi fokus ya. Oke, kepada tadi infrastruktur ya. Oke, well anyway, oke, thank you ya for sharing ya Pak Berman dan Mas Lisdianto. Oke, nah ini ada beberapa keunggulan ya teman-teman kalau kita lihat lagi apa sih keuntungannya dan dari strategi korporasi resiko-resiko yang muncul gitu ya. Kemarin kita sudah bahas juga sama Pak Aryo ya, bagaimana kita memitigasi resiko? Apakah kita lihat lagi dari risk appetite-nya, kemudian risk capacity, ya kan teman-teman masih ingat ya? Oke, kemampuannya sampai di mana gitu ya. Nah, ini juga harus kita kaitkan gitu ya. Apa yang menjadi keuntungannya? Eh ini bisa terjadi ya, bagaimana resiko itu bisa muncul lintas industri. Ini apa yang menyebabkan? Karena tadi tidak fokus gitu ya. Kemudian ada sinergi yang memungkinkan kita melakukan kolaborasi, kita melakukan partnership atau kemitraan, tapi permasalahannya apa? Kompleksitas dan nah, ini kan kayak tempatnya Pak Berman ini kan akuisisi ya Pak. Oke. Nah, itu kan Iya, juga kompleksitas dalam apa? Dalam manajemen, ya kan? Oke. Artinya bagaimana mencoba mengawinkan dua perusahaan gitu ya yang mempunyai budaya organisasi yang sangat berbeda. Bagaimana kita melakukan penyelarasan dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana peluang bertumbuhnya gitu. Ini juga harus kita hitung lagi gitu ya terkait dengan resiko yang harus kita mitigasi gitu ya. Apakah sudah tepat gitu ya sehingga tidak terjadinya misallocation terkait dengan capital yang kita miliki. Kemudian bagaimana kita leveraging the brand gitu ya dari beragam ataupun lintas produk yang ada. Nah, ini bisa menjadi kanibalisasi nih gitu ya atau menjadi apa namanya persaingan di dalam sendiri gitu ya sama unit bisnisnya itu bisa juga menjadi persaingan gitu ya. Dan bagaimana kita harus bisa mengadopsi strategi yang ada. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, apakah Anda stay fokus pada produknya atau kalau Anda jadi CEO dari Wardah gitu ya, atau Anda melakukan diversifikasi skincare clinics-nya? Oke. Kalau RH kan ada skincare clinics ya. Oke. Kalau Wardah itu lebih kepada produk ya. Ya nggak sih? Wardah itu ada skincare clinic-nya nggak sih, teman-teman? yang cewek-cewek nih jawabnya nih. Kalau RH tahu sih Bu. Ya, Kliniknya ya. oh, kayaknya Pak Beron ini nih, apa namanya, Sering ininya ngantar istri lah. customernya RH ya. Oke. Enggak, istri saya sering ngantar lah. Oh, oke. Kan nggak apa-apa juga Pak kalau cowok juga ikut perawatan ya nggak sih? Oh, enggak lah Bu. Biar kinclong gitu. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan nggak? Any questions? Tadi bingung aja sih kalau Gojek itu berarti lebih ke fokus ya Bu atau lebih ke cost leadership Bu? Tadi Gojek itu kan fokus ya. Fokus ya Bu, fokusnya kemana ya Bu Mm. ya? Dia kan tadi kita udah bahas ya kalau dia dia cost leadership kan tadi saya bilang fokus itu bisa dia either cost leadership atau dia differentiation tapi kepada wilayah cakupan. Kalau kita ngomong Gojek itu kan lebih banyak di mana? Di kota besar kan gitu ya. Oke. Di daerah-daerah remote area kan nggak ada, ya kan? Ada tapi nggak banyak, tidak segencar di sini. Kan gitu ya. Ya. Oke, jadi kalau fokus itu lebih kepada wilayah. Tadi yang kayak Tesla itu loh, Mbak. Iya kan? Tesla tetap dia diferensiasi, ya kan? Dia tetap diferensiasi, tapi dia coba fokus untuk mencoba membuat ceruk baru seperti itu. Absen dulu ya, teman-teman ya. Boleh. Sebentar. Wait. Feel free ya kalau ada yang mau tanya-tanya atau ini atau mau sharing experience atau sebentar. Wah, dia keluar lagi nih.
Sebentar ya. Ini agak lama ini. Sudah. Ya, oke. Nanti nggak bisa manual aja. Ayo teman-teman yang mau mulai sempro disiapkan, oke. Oh, amin. Iya, kami tuh. Iya, saya Awas mencoba aja. mengingatkan gitu loh dengan timeline. Oke, Mas Iksan ini sebenarnya udah ready, tapi nggak mau daftar-daftar, Mas Iksan. Oke, Belum kepegang lagi Bu, mohon maaf Bu. Lagi transisi juga belum ini. Iya kepegang lagi lagi. Oke, transisi banyak Bu, ini Bu. iya, oke. Tapi itu berapa kali? 5 kali Bu ya. Mm-mm. Saya kan kayaknya maksudnya baru saya submit 3 kali itu Bu. Nggak Bu ya masuk untuk pembahasannya. jadwal Kalau ini. misalnya udah layak maju, Breakdown aja ya Bu ya. maju Oke. aja. Karena kalau menurut saya gini ya teman-teman, teman-teman tuh jangan ditahan ketika sempro gitu loh. Jadi apa yang sudah dikerjakan, kalau pembimbingnya bilang sudah oke nih gitu ya, nanti ada masukan lagi pembahas. Jadi yang gitu. Kalau tesis, kalau belum ready ya jangan dulu gitu. Kita Oh, tahan-tahan. Tapi kalau sempro nggak usah ditahan-tahan teman-teman karena waktu mengerjakan tesisnya gitu. Jadi kalau eh, tesis yang sorry sempro itu yang penting 1, 2, 3 bab 1, bab 2, bab 3 teman-teman. Jadi kalau memang sudah kan teman-teman juga udah biasa nulis artikel ya gitu kan. Jadi yang pasti di bab 1 adalah bagaimana Anda mencoba mengemukakan latar belakang, motivasi, kemudian research phenomenon ya, fenomena penelitiannya, rumusan masalahnya. Di bab 2 itu Anda mencoba mencari teori-teori yang mendasari variabel ataupun konsep yang Anda ukur gitu ya. Nah, kemudian di bab 3 metodologinya gitu, bagaimana data collectionnya, populasinya gitu ya, kemudian bagaimana teknik analisis datanya, itu sudah dimasukkan di sana. Nanti masalah Anda mau bikin research instrument semacam guided protokol interview, ya itu nanti bisa ada masukan dari pembahas, misalnya kayak dari definisi operationnya gitu ya, ada indikator, ada dimensi apa saja yang diukur itu kalau kuantitatif. Kalau di kualitatif, Anda lihat lagi nih terkait dengan teori-teori apa yang bisa mendukung, kemudian bagaimana teknik analisis datanya gitu ya, itu menjadi penting eh, yang harus ada di teman-teman gitu ya. Jadi kebanyakan tuh mahasiswa itu oke sip. Mbak Dini ada, Mbak Era ada nggak? Era tadi ada Bu, cuman Mas tadi Era dia lagi di lapangan sepertinya jaringannya ada. kali Bu ya. Pak Era. Era Di di chat luar ada Bu, kota, di Bu. chat room. WhatsApp lu. Tapi hadir. Hadir ya. Mas Hamam tadi ada ya? Hadir, Bu. Ya oke sip, thank you. Mas Hilmi ada kah? Hadir Bu. Ada ya. Oke. Mas Jeffrey ada tadi. Eh Hadir, Bu. ya, Mas Julian, Freddy Hadir Bu, hadir Bu. ada ya. Mbak Keisha tadi ada. Mas Krisna Rahmat ada nggak? Hadir Bu. Ada ya. Oke, thank you.
Mas Desdianto ada. Mbak Mutia ada. eh Mas Retno ada nggak? Ada Ibu. Ada ya, oke thank you. Mas Rifko? Hadir, Bu. Ada ya. Mbak Syera ada tadi ya. Ada Ibu. Ya, siap. eh Who else? Mbak Sri Utami ada. Mbak Siti Adinda ada. Hadir. Ya, Mbak Syera ada tadi. Dia suka mental-mental ini udah diklik ya. Mbak Susan ada. Hadir. Mm-mm. Mas Udin ada. Mas Syarifuddin ada. Oke, teman-teman, mungkin malam ini kita akhiri lebih cepat ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, aman Bu. Aman, Apa Bu. banget Bu? Aman. Apa nggak apa-apa banget tuh. Seneng banget Eh, ya Mas Berman. Sendiri gue di kantor ini. kenapa? Sendiri gue di kantor Bu. Oh, duh, 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 duh. Ya Wow. ampun. Pak Berman Oke. pakai RH, Bu. Ya. Boleh kasih wajah manisnya ya, teman-teman. Saya buat barbuk ya malam ini. Oke, saya izin ambil gambar karena kan nggak Iya. pakai. Ya, oke. Barat siapa nih yang belum buka? Oke, thank you. One more ya, slide 2. Ternyata ada slide 2 ya. Wait. Bentar ya, bentar. Kelas kita MCSR ya? Sorry. Oke, slide 2-nya please. Oke, kasih senyum yang paling manis. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa disiapkan ya untuk UASnya nanti sudah bisa mencicil. Nanti saya kasih guidelines-nya. Kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, Terima sama-sama. kasih. Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Izin Live ya, live Bu. ya. Yo, thank you.